Saya baik, terima kasih. Kami mewakili klien kami, Siskae, ya, yang saat ini sedang hari ini agendanya untuk pelimpahan atau tahap 2, ya. Kita nanti akan langsung ke Kejaksaan Negeri, sebagaimana yang telah disampaikan oleh penyidik. Nah, mungkin dari kelimpahan tahap 2 ini seperti apa nih Pak dari prosesnya di dalam? Dan kalau mau diketahui kan kemarin sudah sempat pesan juga ya Pak di PN Jaksel kemarin tuh Pak. Oke. Kemarin kita di PN Jaksel itu melakukan upaya hukum pra-peradilan, ya, yang dimana kita tetap menghormati langkah-langkah hukum karena kita mempelajari pertama apa sih hubungan hukum ketika Siskae melakukan kerjasama ini. Itu adanya di surat kesepakatan kerjasama artis pada tanggal 13 April 2023 yang lalu. Setelah itu ada temuannya patroli cyber, sehingga dibuatlah LP TPA. LP TPA itu yang dimana pelapornya adalah pihak kepolisian sendiri, dan lalu ada pemanggilan, ya, penetapan tersangka. Begitu dilakukan penetapan tersangka, dilakukan pemanggilan. Pemanggilan pertama, Siskae mencari kuasa hukumnya. Pemanggilan kedua, kita pada saat itu tanggal 19 Januari, kita telah menyurati sebelumnya. Sebagai PH telah menyurati menginformasikan bahwa kita melakukan upaya hukum pra-peradilan. Lalu dilakukan penjemputan paksa dan ditangkap dan ditahan, ya. Sampai saat ini kita masih objektif ke pihak kepolisian, namun kita tetap berpegang teguh dalam melakukan pembelaan yang dimana klien kita Siskae juga memiliki riwayat surat sakit dari rumah sakit Dr. RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta. Nah, ini pegangan buat kita nanti, sehingga ketika di dalam pembelaan kita di pengadilan, kita akan lihat apa yang menjadi dakwaan daripada jaksa, yang dimana hari ini adalah dilimpahkan ke jaksa, ya, tahap 2 ini. Kita akan nanti melihat apa sih langkah-langkah hukum yang harus kita lakukan. Kita melihat juga selama diproses di penyidik, apa yang menjadi hak-hak hukumnya, apakah terabaikan atau tidak. Nanti kita akan ini, dan kita juga telah menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM, ya, telah kita laporkan juga ke Komnas HAM atas hak-hak klien kita yang terabaikan. Itu mungkin. Yang terabaikan itu mungkin seperti apa tuh Pak? Tentu pertama begini, kita meminta penangguhan, ya. Keamanan terkait dengan sakit. Iya, pertama dia ditangguhkan karena dari 11 tersangka yang ditetapkan, hanya satu yang ditahan, yaitu klien kami Siskae. Dalam hal ini, pertanyaannya apakah ini menjadi bagian dari gangguan keamanan negara? Kan tidak. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, setelah kita mengajukan ada surat sakit, tidak ada jawaban, dan ini berlanjut, apakah seperti itu? Nah, dan ketika kita juga mengajukan untuk pendampingan dan mengajukan untuk dokter independen, itu juga tidak ada jawabannya. Nah, ini bagian hak-hak yang terabaikan, sehingga kami juga telah menyampaikan pengaduan ini ke Komnas HAM, yang dimana kami telah diminta audiensi juga dengan pihak Komnas HAM. Mungkin tadi untuk proses pelimpahan untuk tahap kedua ini seperti apa berjalan? Nah, tentu kalau ini kan kewenangan daripada penyidik. Pertama, dari sisi kesehatan daripada prinsipal atau yang saat ini klien kami Siskae, dan tadi semua juga yang tersangka, yang menjadi tersangka tadi itu ada di sana, saya jumpai, semua diperiksa kesehatannya. Tersangka itu 11. Berarti 11 sama Siskae, ya. Nah, ini ada di sana semua tadi, dan saat ini kita mau perjalanan ke kejaksaan.
Ya, agenda sendiri? untuk pendampingan kan tentu kan kita harus dampingin ketika dilimpahkan nanti ada BAP-nya. Kita mau lihat karena kan tugas kita sebagai advokat atau penasihat hukum kan harus mengetahui untuk melakukan pembelaan-pembelaan di pengadilan. Kebenaran materialnya apa, yang didakwakan apa nanti akan kita lihat gitu loh. Tapi mungkin kondisi dari Siskay sendiri Nah, seperti apa nih? ini pertanyaannya. Kondisi Siskay sampai saat ini tadi saya bercerita dia ceria, dia bahkan menyampaikan salam buat semua teman-teman media yang peduli terhadap kasus hukumnya Siskay. Ada pesan-pesan tertentu gitu nggak? Pesan yang disampaikan oleh Siskay tadi hanya sampaikan salam saya buat semua rekan-rekan media yang cukup terpanggil untuk mengatensi daripada kasus ini, perkara ini. Itu, jadi buat kawan-kawan media dimanapun berada, itu salam dari Siskay sendiri. Proses dari Siskay sendiri ini masih berjalan panjang. Oh masih. Kita akan melakukan upaya. Ini kita masih tingkat pertama ya. Nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita berharap dan berkeyakinan ya. Kenapa? Karena sebagai advokat yang dimana sebagai salah satu caturwangsa penegak hukum, ya kan, kami kan sebagai advokat tentu memiliki keyakinan dulu dalam membela dengan memegang bukti. Ya, kan kita bukti produk hukum dari kepolisian apa? Surat penetapan tersangka, pemanggilan, dan penahanan, perpanjangan penahanan. Nah, sampai nanti pasal-pasal yang dituduhkan atau disangkakan. Kak, boleh ceritain Kak tadi prosesnya apa saja? Cek kesehatan aja sih Mbak. Kak, boleh ceritain Kak tadi prosesnya apa saja? Cek kesehatan aja Mbak. Siap. Mana? Gimana Kak sekarang sehat hari ini Kak? Bentar. Dalam dulu. Kuncinya nggak ada Dan sama Aldo. Kak Siska hari ini sembuh. Maaf ya Mbak, maaf ya. Ya makasih ya Kak, sehat-sehat. Harus kayak Kak, gimana tadi agendanya Kak? Sehat-sehat Kak. kamu mau sholat dulu. Pada saat konfirmasi pelanggaran, masukkan kode OTP pada form yang tersedia. Jika sesuai, maka sistem penitipan akan langsung ditransfer ke nomor rekening Anda dan pelanggan. Begini Bang, bicara. Itu barang bawaannya Bang? Hah? Barang masih kaya? Iya, dia mau ngambil mukena. Mau ngambil mukna? Iya. Dalam dong. Enggak ke dalam dulu dong. Bimbang. Sampai dulu, sampai sini Oh, dulu ya. siap. Makasih Pak. Ya. Udah, Masih nanti kaya. nanti balik lagi ke sana ya, Siap Pak. Pak. Makasih Pak.
Iya, untuk sekarang Siskaris untuk meminta penangguhan. Siap. Oke, terima kasih rekan media sudah tetap ikut peduli dan memperhatikan perkembangan kasus Siskae. Hari ini kita berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dimana pihak Polda Metro Jaya, Tipit Siber telah melimpahkan ke Kejaksaan. Hari ini telah diserahkan dan nanti akan dilakukan penahanan di Rutan Pondok Bambu. Dan tadi dari semua talent-talent yang selama ini hanya wajib lapor, hari ini sepertinya mereka semua ditahan. Hari ini ditahan dan mungkin untuk 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu. Berarti sebelumnya kan dari 11 tahanan ini hanya Siska yang Iya, dijadikan iya. tahanan. Nah, karena mereka sekarang sudah dijadikan tahanan, ini apakah penangguhannya Siska ini hari ini diterima atau seperti apa? Hari ini kita tidak melakukan penangguhan ya, karena kita yakinin bahwa untuk kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum itu melakukan hal-hal yang objektif juga sama dengan pihak Tipit Siber Polda Metro Jaya. Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan kenapa yang tadinya hanya Siskae dan sekarang hampir semua talent yang menjadi tersangka ditahan. Tapi untuk keberlanjutannya itu akan seperti apa sih, Bang? Nanti kita akan melakukan pembelaan setelah adanya persidangan yang nanti akan diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga kita akan melihat dakwaan daripada jaksa penuntut umum yang dimana sebelumnya di Polda Metro Jaya itu ada dua pasal, saat ini kita lihat masih satu pasal, kita tunggu saja. Ya, kita lihat pasalnya tetap undang-undang pornografi dan kita berharap nanti kita dalam melakukan pembelaan dan bukti-bukti yang kita miliki serta ahli yang sedang kita persiapkan. Untuk sidang di PN Jaksel ini udah ada tanggal pastinya? Oh, saat ini belum. Nanti kita menunggu adanya panggilan atau rilas yang disampaikan ke masing-masing prinsipal atau tersangka ataupun melalui kuasa hukumnya. Saat ini belum ada dakwaan kuncinya ya? Belum. Tadi hanya berita acara penyerahan dari kepolisian, dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu untuk kondisi kesehatan siswa sendiri apakah udah ada update-nya, Bang? Secara total Siska kuat. Dan kita melihat tadi apa yang disampaikan Siska tetap mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang peduli dan terus mengikuti perkembangan daripada kasus klien kami Siskae. Oke, Bang, berarti untuk hari ini setelah dilakukan agenda dikejar ini, Siska langsung ditempatkan di Rutan. Ya, jadi hari ini setelah udah selesai tadi saya tinggal 2 yang masih dalam pemeriksaan, pelimpahan. Karena ini udah P21 itu artinya berkas dan juga tersangka sudah dilimpahkan. Dan nanti 20 hari ke depan, tadi berita acaranya 20 hari ke depan. Ya, kita akan menunggu perkembangannya dan nanti kalau kita berharap segera dilimpahkan untuk ke persidangan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Bang. Ya. Kemudian